Halo guys, hari ini kami akan merilis tugas besar 3 mata kuliah strategi algoritma untuk mahasiswa Teknik Informatika ITB angkatan 2021, yaitu mahasiswa tingkat 2. Tugas besarnya kali ini adalah membuat chat GPT sederhana dengan menggunakan string matching dan regular expression. Mari kita lihat guys. Jadi kan bakal nyimpan beberapa versi database, nanti kalau ada query di webnya, kan bakal database itu pakai string matching tadi. Kalau ada yang persis, bakal ditampilkan ke webnya itu. Nah, tapi kalau misalnya ada query dan nggak ada di database, kan bakal lihat dulu sama yang di database. Dan nanti biar lebih jelasnya ada di ilustrasi. Kalau misalnya nggak ada mirip sama questionnya, bakal ditampilkan question database tersedia yang paling mirip juga. Perhitungan buat kemiripannya dibebasin, tapi kami sarankan pakai 3 alternatif di sini. Ada Levenshtein sama ada long commutative sequence. Nah, jadi inti dari webnya itu query. Yang kedua ada fitur kalkulator. Jadi kalau ada query berupa semantik ini, kita bisa jawab hasil kalkulasinya langsung. Dan juga ada fitur tanggal, supaya hari apa, tanggal sekian, ini kita hari apa. Yang keempat ada tanggal pertanyaan di database, 5 ada lagi. Nah, 5 itu ini jadi klasifikasikan. Mari kita lihat di kelas yang lain. Nah, di proses dikeluarin jawabannya. Nah, terus juga ada fitur ketiga, yaitu dimana chatbotnya ini kalian bisa masukin sebuah tanggal, apa namanya, hari, tanggal, bulan, tanggal, bulan, tahun. Nah, situ kalian akan respon dengan itu hari apa, gitu. Terus ini ada, di situ ada fitur keempat, dimana kan tadi kan aku udah sebut kalian tuh punya database pertanyaan dan jawaban. Nah, fitur keempat ini adalah dimana user bisa nambahin entry baru ke database itu. Entry baru itu nambahin pertanyaan dan jawabannya gitu. Jadi nanti setelah kalian nambahin entry baru itu tapi kalau kemiripannya jauh lebih kecil, pertanyaan yang paling mirip database. Nah, ini dia guys, spesifikasi tugas besar 3 strategi algoritma, yaitu penerapan string matching dan regular expression dalam pembuatan chat GPT sederhana. Tugas besar ini dikerjakan per kelompok dan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 5 Mei 2023, yaitu pada hari terakhir perkuliahan semester 2. Jadi kira-kira 2 minggu lebih. Nah, silakan kalian baca spesifikasi tugasnya ini, ya, saya tayangkan per halaman. Nah, ini contoh screenshot chat GPT. Jadi chat GPT itu adalah sebuah chatbot dengan pendekatan question answering. Pendekatan question answering yang paling sederhana adalah menyimpan sejumlah pasangan pertanyaan dan jawaban, menentukan pertanyaan yang paling mirip dengan pertanyaan yang diberikan pengguna, dan memberikan jawabannya kepada pengguna. Untuk mencocokkan input pengguna dengan pertanyaan yang disimpan pada database, kalian atau mahasiswa bisa menggunakan string matching yang sudah dipelajari dalam kuliah strategi algoritma. Nah, jadi dengan string matching itu tujuannya adalah menentukan apakah sebuah pola atau string itu cocok dengan suatu string lainnya. Sedangkan regular expression itu adalah kumpulan aturan atau pola yang digunakan untuk pencocokan string dengan format yang spesifik. Ya, teknik ini sering digunakan dalam chatbot untuk mengenali dan memproses input pengguna yang memiliki format tertentu, seperti nomor telepon, alamat email, kode pos, dan sebagainya. Nah, dalam tugas besar ini, mahasiswa diminta membangun sebuah aplikasi chat GPT sederhana dengan mengaplikasikan pendekatan question answering yang paling sederhana tersebut.
Pencarian pertanyaan yang paling mirip dengan pertanyaan yang diberikan pengguna dilakukan dengan algoritma pencocokan serik Crude-Morris-Pratt atau KMP dan Boyer-Moore. Regex digunakan untuk menentukan format dari pertanyaan. Jika tidak ada satupun pertanyaan pada database yang exact match dengan pertanyaan pengguna melalui algoritma KMP atau Boyer-Moore, maka gunakan pertanyaan termirip dengan kesamaan setidaknya 90%. Apabila tidak ada pertanyaan yang kemiripannya di atas 90%, maka chatbot akan memberikan maksimum 3 pilihan pertanyaan yang paling mirip untuk dipilih oleh pengguna. Nah, ini adalah beberapa fitur yang harus dikerjakan, yaitu ChatGPT sederhana itu harus memiliki beberapa fitur seperti fitur pertanyaan teks yang didapat dari database. Itu mencocokkan pertanyaan dari input pengguna ke pertanyaan di database menggunakan algoritma KMP atau Boyer-Moore. Kemudian fitur kalkulator. Pengguna memasukkan input query berupa persamaan matematika. Fitur tanggal, ya, bisa kalian baca. Kemudian tambah pertanyaan dan jawaban ke database. Hapus pertanyaan dari database. Klasifikasi dilakukan menggunakan regex dan terklasifikasi layaknya bahasa sehari-hari. Algoritma string matching KMP dan Boyer-Moore digunakan untuk klasifikasi query teks. Nah, ini kira-kira contoh tampilan programnya nanti. Ini pertanyaannya dan jawabannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk dokumen lengkap spesifikasi ini dapat kalian buka pada website saya. Program ini dibuat dengan pembagian front end dan back end. Implementasi back end-nya wajib menggunakan Node.js atau Golang, sedangkan front end dibebaskan. Tetapi disarankan menggunakan React atau Next.js, Vue, atau Angular. Penyimpanan data wajib menggunakan base data MySQL. Nah, dan lain-lainnya bisa dibaca di sini. Nah, saya yakin mahasiswa saya ini mampu untuk mengerjakan tugas besar ini dalam waktu 2 minggu lebih. Nah, kira-kira demikian ya tugas besar ini. Nah, ini ada quote dari asisten nih. Mendedikasikan tugas ketiga demi life savior semesterku. Nah, itu dari Saul. Tugas 3 bakal gampang kan? Karena cuman string matching. Chat Setima. Yakin mas? Use case-nya apa mas? Gampang kan? Cuma nyocok-nyocokin data, kata Dimas. Wajib dibalas ya, jangan cuma di-read, kata Willy. Selamat meninggal, wow. Jangan dikerjakan ChatGPT ya. Yuk, bisa yuk, dikit lagi, kata Fioni. Menarik gak sih tugas ini, kata Angga. Gitu ya. Kayak di ChatGPT itu, ini kan per sesi ya. Berarti per chat baru. Iya, chat baru. Berarti kalau yang lama masih bisa ditambahin lagi kayak ChatGPT? Setahu aku ChatGPT bisa. Iya, bisa. Bisa. Berarti paling untuk mempermudah ya. Kalau misalnya di database-nya ditambahin segmen waktu aja. Jadi pas dia urutinnya itu berdasarkan waktunya. Gitu aja ya. Ada link di story. Itu saya tahu. 5-10 tadi. Itu ditambahin juga mungkin. Kalau ditambahin cuma yang paling sebelum di atas misalnya aja. Tapi buat atas di database-nya nggak ada. Historinya boleh lokal storage di storage apa? Historinya. Ya. Nah kalau misalnya di server berarti harus ada identifier-nya. Oh, ya kayak yang user itu semua user itu kadang sebenarnya sama nih. Kayak kita kalau di user lain itu. Pokoknya disatuin.
formular sendiri ini digabung. Cuma kalau memang pengen di deploy harus mulai ke asal boleh. Asal komitnya jangan beda aja nanti. Jadi untuk yang tadi yang apa namanya operasi matematika ya. Ini yang tanggal ini. Terus, nah ini yang nambah entry baru di database. Untuk hapus. Terus, package activity di sebelah kiri disediakan history dari hasil pertanyaan Anda. Nah di sini ada historinya. Database itu yang kayak penjelasan dan sebagainya itu perlu 90% gitu. Penyelidikan atau harus persis? Kalau yang operasi matematika itu mungkin sama yang apa nambahin sama orang yang query nambahin yang query keempat loh yang keempat pertanyaan itu harus persis atau bisa pakai 90% gitu Buat nambahnya persis. misalnya XJS udah gabung deh. Kalau yang lain usahain first mungkin bisa ya. Pakai mic biar kedengaran di K3. Kalau misal si backendnya tuh dia backend kan, tapi dia bisa serve frontendnya gimana? pakai API. Iya, jadi si backendnya ada API, terus backendnya juga dia bisa serve kayak yang kayak satu website. Terus kalau misalnya yang halaman biasa dia nampilin ChatGPT, terus endpoint API-nya nanti dia ke backendnya gitu. Full stack maksudnya? Iya maksudnya full stack. Kenapa? Karena tahun lalu juga itu untuk dengan bersama. Kalian dengan bersama terus boleh.